Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari kita persiapkan segala keberadaan kita. Kita mau memuji, menyembah Elohim Yahweh yang mulia. Kita mau belajar kebenaran firman-Nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dengan segala keberadaan kami mohon layakkan, pantaskan kami ada di hadapan-Mu. Tolong kami, Bapa, mampukan kami untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup, agar kami layak menerima berkat dan perlindungan-Mu. Terpuji, termulialah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, sejak kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan angkat pujian dari hambanya Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Lagu yang tidak asing bagi kita. Ada tanya, untuk apa aku ada di bumi ini? Mari kita menyelami lagu ini dengan mendalam. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencana-Mu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hati-Mu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan hantarlah langkahku
sebelum usai hariku untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Oh, Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Basagis. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita serius menyadari, memperkarakan keberdosaan kita, dan sungguh sangat bersyukur kita masih dipilih menjadi anak Elohim Yahweh yang mulia, menjadi ahli waris kerajaan surga. Kau pilih untuk jadi anakmu. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa.
Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Tidak mudahnya Tuhan hidup memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Kami tidak tahu sampai kapan kami sempurna, tapi kami mau berusaha untuk hidup sempurna sampai kami menghabiskan napas kami, Bapa. Terima kasih buat hamba yang menyampaikan kebenaran, kiranya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah hendak memanggil seseorang atau suatu kaum atau suatu bangsa, maka Allah memakai dengan kata perjanjian. Yang mana perjanjian tersebut memiliki makna yang sangat istimewa. Kata perjanjian itu muncul dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana berkaitan dengan hubungan antara Allah dengan manusia, dan manusia dengan manusia, kemudian bangsa dengan bangsa. Hal itu dipakai dalam waktu yang temporal dan kekal. Nah, kata perjanjian atau berit adalah menunjukkan pada pengukuhan suatu yang diikatkan, di mana pengukuhan itu pada umumnya dilakukan dengan sumpah, Bapak Ibu. Ada 3 kategori perjanjian, yaitu antara Allah dengan manusia. Kita lihat dalam Kejadian 21 ayat 23 sampai 24. Contohnya misalnya di mana Allah dengan Abraham, Allah berkata bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Siapa yang memberkatimu akan kuberkati,
Siapa yang mengutukmu akan kukutuk. Nah, ini contoh-contoh. Ada lagi contoh Allah dengan Nuh. Ketika Allah memusnahkan dunia ini, dia berjanji kepada Nuh tidak lagi memusnahkan dunia ini dengan tanda bahwa ada pelangi. Demikian juga Allah dengan Musa, Allah dengan Daud. Dan kita lihat juga dalam perjanjian antara manusia dengan manusia. Misalnya Abraham dengan Abimelek, perjanjian damai dan saling menghormati. Kemudian Salomo dan Hiram Raja Tirus, di mana perjanjian perdagangan dan kerjasama dalam pembangunan. Dan kemungkinan contoh seperti bangsa dengan bangsa, seperti Israel dengan Gibeon. Israel supaya tidak menyerang Gibeon lagi, itu perjanjian. Nah, banyak perjanjian-perjanjian yang lain Bapak Ibu. Perjanjian Allah dengan suatu kaum atau suatu bangsa diungkapkan dalam bentuk peraturan-peraturan. Tetapi sebetulnya di dalamnya ada anugerah Bapak Ibu. Nah, ketika Allah hendak melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bukan Allah itu melihat perbuatan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk dan sampai satu generasi dimusnahkan oleh Tuhan ketika keluar dari Mesir. Jadi pemilihan Allah atas kaum atau bangsa tentulah mempunyai rencana yang besar, di mana rencana di dalamnya adalah rencana keselamatan bagi manusia. Nah, berkaitan dengan rencana keselamatan tersebut, maka Allah memanggil orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi alat bagi dia, atau juru bicara, atau perpanjangan tangan Tuhan bagi orang yang hendak dipanggilnya. Kemudian memang ya itu tadi, Allah memanggil Abraham, Allah memanggil Musa, Allah memanggil Nuh, Allah memanggil siapa lagi? Yusuf, Allah memanggil Daud, Allah memanggil murid-murid Tuhan Yesus, Paulus, sampai kepada kita, sampai kepada saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Katakan amin. Jadi semuanya itu adalah di dalamnya itu ada maksud Tuhan yang besar di dalam itu semua. Jadi seperti kita harus bergumul bagaimana kita menggumuli apa kehendak dan rencana Tuhan. Nah, semuanya itu adalah maksud Tuhan di dalamnya. Jadi kita harus bergumul bagi kita masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Allah dengan anugerahnya memberikan dirinya kepada manusia. Karena bagaimana mungkin manusia bisa menjangkau Allah yang Maha Kudus, Maha Suci. Demikian pula bagaimana pula Allah yang Maha Suci, yang Maha Kudus itu bisa menjangkau manusia yang berdosa. Maka Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk menjangkau manusia, yaitu dengan rela memberikan dirinya menjadi manusia, datang ke dunia ini. Nah, kalau dulu dalam perjanjian lama, orang tidak segampangan atau sembarangan yang untuk bertemu dengan Allah. Orang bisa mati ketika menyentuh kekudusan Allah. Nah, ketika hendak masuk ke ruang Maha Kudus juga, imam besar itu ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Misalnya dia harus memberi
korban bakaran untuk dosa dia dan dosa bangsa Israel. Dan ketika dia hendak masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kakinya diikatkan tali dan ujung jubahnya itu diberi lonceng, Bapak Ibu. Dan ketika imam besar itu berdosa, maka dia akan mati. Ketika dia mati, maka mereka harus menariknya keluar. Sebegitu mengerikannya untuk bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi fairlas bahwa ketika Allah yang kudus itu kalau hendak menjangkau manusia, maka dia harus menjadi manusia. Dan mengapa dia harus menjadi manusia? Supaya manusia bisa ditebus dari keberdosaannya. Nah, manusia berdosa harus digantikan oleh manusia yang suci untuk menggantikan hukuman di mana supaya hukuman kekal, yaitu neraka kekal. Mereka bisa, orang-orang berdosa diselamatkan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa menjangkau manusia itu, maka Allah harus menjadi manusia, maksud saya. Karena memang demikianlah tatanannya. Allah itu mempunyai tatanan di mana orang berdosa harus dihukum gitu. Jadi yaitu ada manusia yang suci yang harus menggantikan manusia yang berdosa. Nah, untuk menebus manusia yang berdosa, maka harus ada manusia yang tidak berdosa yang harus menggantikannya. Katakan amin. Amin. Berkenaan dengan ini, ditemukan ada dua panggilan. Yang pertama adalah panggilan umum, dan yang kedua adalah panggilan khusus. Panggilan umum adalah panggilan menjadi manusia beragama dan yang baik. Tetapi panggilan khusus yaitu panggilan untuk menjadi umat pilihan, untuk menjadi serupa dengan Bapa di sorga dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang percaya tidaklah cukup untuk memposisikannya di dalam panggilan umum itu, Bapak Ibu. Dia harus memposisikan dirinya menjadi panggilan khusus, masuk ke dalam panggilan khusus tersebut. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah bernubuat tentang adanya kabar baik kepada manusia. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Saya akan membacakan Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah pertama kali kabar baik yang disampaikan, atau nubuatan yang pertama kali disampaikan dengan Allah sendiri. Bapak gereja atau teolog Kristen pada abad kedua, Justin Martyr, mengatakan bahwa ayat ini adalah proto-evangelio atau proto-evangelium, di mana proto itu adalah yang pertama kali, evangelium itu
adalah kabar baik. Yang kemudian menjadikan hukuman kepada si ular dan menjatuhkan hukuman kepada manusia yang disertai dengan janji keselamatan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk melaksanakan janji Allah kepada manusia. Janji yang mana? Janji yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi. Yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari keturunan ular ini. Artinya bahwa Adam dan Hawa itu tidak mati setelah mereka jatuh dalam dosa. Karena dari keturunan si perempuan inilah nanti akan datang Mesias. Nah, hal ini dikatakan ketika Tuhan Yesus berada di perigi Yakub bertemu dengan perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus itu baru selesai pelayanan. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang sudah keluar dari, makanya Allah itu istilahnya dia istilahnya bangsa Israel itu dipelihara oleh Tuhan supaya dari situlah keturunan Mesias akan dilahirkan. Jadi ketika bangsa Israel sudah lama keluar dari tempatnya, sudah ribuan tahun mereka keluar dari tempatnya, tetapi ketika tahun 1948 bangsa Israel jadilah negara. Sampai sekarang itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Kalau tidak pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi kejatuhan manusia dalam dosa menurunkan yang namanya natur dosa kepada kita, keturunannya, atau anak cucunya. Artinya bukan dosa Adam itu dilakukan oleh kita, tetapi natur dosa itulah yang diturunkan kepada kita, Bapak Ibu. Dan kemudian natur dosa itu, ya seperti misalnya Tuhan Yesus juga dilahirkan oleh manusia, di mana dia diberikan natur dosa juga. Bukan berdosa, tapi diberikan natur dosa. Sehingga sama seperti kita yang bernatur dosa, Bapak Ibu. Di mana Yesus bisa memilih taat atau tidak, itu bahwa dia sendiri yang memilih. Dari natur dosa inilah Alkitab berkata dalam Kejadian 6 ayat 5, di mana manusia kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Nah, dalam teks ini Bapak Ibu adalah pisteu, mempercayakan diri kepada yang dipercaya. Jangan menganggap kalau sudah percaya sudah otomatis selamat. Sehingga tidak perlu lagi melakukan apa-apa untuk menuju kepada keselamatan itu. Nah, ini sering ditanggapi orang dengan salah, Bapak Ibu. Sehingga mereka merasa tidak perlu lagi melakukan apa-apa untuk keselamatan itu. Tapi ayat ini jangan hanya berhenti di situ dong.
harus dilihat ayat sesudahnya dan sebelumnya. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa hendaklah hidupmu sempurna seperti tidak bercatat, tidak bercela. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Kemudian ayat yang lain lagi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di ayat yang lain juga, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Di ayat yang lain juga, menjadi kudus dalam segala hidupmu. Kemudian kematian Tuhan Yesus untuk menempatkan engkau kudus. Jadi banyak orang hanya melihat ayat itu saja. Nah, panggilan Allah yang tidak hanya untuk mengalami mukjizat dan kesembuhan fisik saja, tetapi harus mengalami kesembuhan jiwa, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa fungsi dari mukjizat atau kenapa Tuhan melakukan mukjizat, Bapak Ibu? Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 48, saya bacakan, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda mukjizat, kamu tidak percaya. Tetapi di ayat yang lain juga, di Yohanes 12 ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jadi mukjizat tersebut tidak bisa atau tidak otomatis untuk menobatkan orang. Jadi tidak sedikit hamba Tuhan memposisikan jemaat hanya berkutat pada mukjizat kesembuhan fisik. Tidak fokus kepada kesembuhan jiwa. Ini yang sering banyak yang dilakukan oleh banyak gereja-gereja, Bapak Ibu. Ya, bersyukurlah kita mengenal kebenaran di gereja kita yang diajarkan oleh gembala senior kita, Bapak rohani kita, Bapak Erastus Tabdono. Saya merasa bahwa saya banyak diubah di tempat ini, Bapak Ibu. Cara berpikir, bagaimana cara melayani itu seperti apa, bagaimana ketika kita memperlakukan orang gitu, Bapak Ibu. Saya banyak diubah di tempat ini, Bapak Ibu. Kalau kita misalnya diperlakukan tidak adil, kita diam. Kita diinjak, tidak apa. Karena ketika kita ditindas, maka ada Tuhan yang selalu menolong kita dan menolong orang-orang yang tertindas. Katakan amin. Kalau kita mengerti kekekalan Bapak Ibu, maka kita tidak akan sibuk dengan yang lain. Maka seluruh aktivitas keberadaan kita arahkan kepada kekekalan. Kalau kita mengerti kekekalan. Saya mengatakan seperti ini bahwa saya belum jauh, masih jauh sempurna Bapak Ibu. Tetapi kita harus sama-sama berjuang. Kita tidak tahu sampai kapan kita sempurna. Tetapi kita harus bisa belajar untuk menjadi sempurna sampai kita menutup mata. Kita harus berjuang sampai napas kita habis. Orang tidak menyadari bahwa ada perjalanan waktu yang ada di dunia ini.
yang mana perjalanan waktu itu sewaktu-waktu bisa stop. Dan orang yang mengalami perjalanan waktu yang stop itu bukan hanya orang tua, bukan hanya orang yang sakit, tetapi anak muda juga bisa mengalami di mana waktu itu habis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus bisa sama-sama untuk membuat hidup kita itu bisa berkenan, bisa berjalan. Jangan sombong. Jangan kita sombong seolah-olah kita tidak perlu Tuhan. Mari kita berjuang untuk bisa hidup berkenan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini selalu menjaga kami, menjaga hidup kami, untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih buat gereja-Mu. Terima kasih buat Bapak rohani kami yang selalu memberikan firman-firman yang murni bagi kami, sehingga kami boleh diubahkan Tuhan. Tolong kami Bapa, kami masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan, tetapi kami mau terus belajar melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati kesehatan dan keluarga, anak cucu, penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-Mu. Dan hamba berdoa juga buat Bapak Pendeta Kiong, juga Tuhan memberkati keluarga, anak istri, cucu, semua apa yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.